In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada masa Paskah ini, kami boleh mengalami sukacita karena mengenang dan merayakan kebangkitan putramu. Bahkan pada minggu Paskah yang kedua, kami boleh bersyukur atas kerahiman yang kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus putramu, wajah kerahimanmu. Semoga kami senantiasa menimba kerahiman itu, menjadikan sumber kekuatan kami, agar kami pun kau anugerahi hati yang berbelas kasih kepada sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah
Mesias. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suatu kali saya melihat ada ungkapan yang sangat bagus yang disampaikan oleh sahabat dan saudara kita, A'agim. Cupliannya seperti ini. Mari sejenak kita lihat. Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh A'agim ini sangat bagus. Saya pernah berjumpa dengan beliau 5 tahun yang lalu kurang lebih menjelang Pilpres 2019. Beliau diundang oleh Kapolda Jawa Tengah pada waktu itu, Dr. Andes Irjen Pol Condro Kirono, yang menghadirkan A'agim untuk menyampaikan suatu tausiah di hadapan para tokoh lintas agama. Pada kesempatan itu saya berjumpa dengan beliau. Pada waktu itu beliau menyampaikan satu tausiah yang sangat bagus, yang intinya kita tidak boleh saling menghina satu terhadap yang lain. Bahkan apa yang dikatakan dalam video tadi itu menjadi perhatian kita. Janganlah kita mudah menghina sesama kita. Siapa tahu yang kita hina itu justru diridhoi oleh Allah. Dan dengan demikian kita akan menanggung akibat dari sikap kita yang suka menghina sesama kita. Kurang lebih dalam konteks itu, saya belajar memahami kisah para rasul yang diwartakan kepada kita pada hari ini melalui seorang Farisi yang juga ahli Taurat, anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi, yang memberikan pesan tentang karya pelayanan para rasul yang mewartakan Yesus sebagai Mesias yang menderita, wafat, bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika para rasul dihina, mengalami penderitaan, mereka bersukacita karena boleh mengalami penderitaan dan penghinaan itu dan mempersatukan semua pengalaman itu dengan penderitaan Kristus yang dihina, disiksa, bahkan disalibkan. Yang menarik adalah Gamaliel mengatakan, kalau itu berasal dari Allah, biarlah itu akan tampak dan lestari. Lalu Gamaliel mengambil contoh pengalaman Teudas, pengalaman Yudas, yang murid-muridnya tercerai-berai sesudah para pemimpinnya dibunuh, tewas, mati. Dan kita mengalami apa yang diungkapkan Gamaliel ini menjadi semacam nubuat bagi kehidupan gereja perdana yang bertumbuh karena iman akan Kristus. Dan kita mengalami kebenaran kalau berasal dari Allah tentu akan bertahan sampai akhir. Tapi kalau hanya berasal dari manusia, pasti akan lenyap. Seperti pengalaman Teudas, seperti pengalaman Yudas. Syukur kepada Allah. Kita mengalami apa yang diwartakan para rasul tentang Yesus Kristus, pemimpin yang dibunuh, dan para rasul yang mengalami siksaan-siksaan sampai akhir hidup mereka sebagai para martir karena iman akan Kristus,
semua yang diwartakan dan diajarkan masih bertahan 2000 tahun kemudian sampai hari ini. Kalau berpegang pada apa yang dikatakan oleh Gamaliel, kita boleh yakin bahwa inilah karya Allah. Karena berasal dari Allah, maka lestari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita tidak mudah menghina sesama kita, agar kita senantiasa mempersembahkan setiap pengalaman kita hanya kepada Allah, dan biarlah Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Ketika karya-karya itu berasal dari Allah, Allah yang memulai karya baik di antara kita pasti akan menyelesaikannya dengan baik pula dan akan kekal. Semoga kita diberi rahmat, kerendahan hati, ungkapan syukur, sukacita, kalau kita mengalami penderitaan karena iman kita akan Kristus. Semoga kita tidak menjadi sumber penderitaan karena mudah menghina dan merendahkan sesama kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.